Bagaimana sholat di masjid yang ada kuburannya? Nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana kalau kuburan depan masjid? Ya nggak boleh, kata Nabi bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atas kubur, nggak boleh. Hadis sahih riwayat Muslim. Nggak boleh. Nabi yang melarang. Tadi disebutkan kullu bid'atin dhalalah. Ada orang yang mengatakan tidak semua bid'ah, tapi sebagian bid'ah. Bagaimana tentang ini? Di antara ustaz-ustaz menyampaikan demikian. Tanya dong kepada ustaznya, kok tanya sama saya? Tanya kepada ustaznya, Ustaz, itu kalimat kullu artinya apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada enggak artinya sebagian? Nabi mengartikan sebagian apa tidak? Sahabat mengartikan sebagian atau tidak? Begitu penjelasan ditanya. Sekarang saya tanya kepada antum. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempat neraka. Saya mau tanya kepada antum, ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Jawab. Ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Nggak ada. Berarti kullu artinya semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Sekarang kalau arti kullu yang terakhir, kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan, artinya semua kesesatan tempatnya di neraka. Sekarang kullu yang kedua dengan yang pertama, kullu bid'atin dhalalah. Kalau kullu yang kedua ini artinya semua, berarti semua bid'ah hukumnya apa? Sesat. Paham nggak antum nih? Kan sama-sama kullu. Kok ini setengah, ini kok nggak setengah? Semua. Paham antum? Jadi antum jadi bisa ngajarin ustadznya sekarang. Di bulan Ramadan mana yang kita utama, membaca Quran dengan khatam atau kita menghafal? Dua-duanya kita padukan. Para ulama mereka juga menghatamkan Quran, para ulama salaf. Artinya fi'lus salaf menghatamkan Quran. Yang kedua mereka juga mentadabbur, karena Al-Quran diturunkan Allah untuk kita tadabburi, pahami isinya dan amalkan. Karena Allah menegur dengan keras kepada orang yang tidak mau tadabbur Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an atau hati mereka digembok, terkunci hati mereka? Ya tetap hatamnya tetap, baca Quran dengan artinya tetap, memahaminya tetap jalan semuanya. Dan itu luang waktu kita di bulan Ramadan. Bagaimana kita menghindari di bulan Ramadan ini? Banyak kita bermain dengan HP dan segala macam yang ada berkaitan dengan ini. Ini banyak juga menghabiskan waktu kita. Waktu itu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Waktu itu akan ditanya oleh Allah. Makanya Allah bersumpah dengan waktu, karena sungguh manusia ini merugi karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian, kecuali yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi antum perhatikan bahwa waktu itu sangat berharga. Antum gunakan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan udah kurangi itu. HP itu antum gunakan untuk kebaikan, untuk telepon kalau kita ada keperluan, atau menjawab yang berkaitan orang tua atau juga saudara, itu jaga itu. Kalau teman sekedarnya aja, tapi semua dijawab SMS, nggak bisa kita hidup nantinya. Habis waktu nggak bisa baca Quran. Saya banyak orang masuk SMS atau telepon, saya nggak jawab. Habis waktu saya mau baca, nggak bisa baca. Mau nulis nggak bisa nulis. Antum tinggal bagaimana antum mengatur waktu. Gitu. HP itu manfaat, tapi mudaratnya juga banyak. Gitu. Dan di HP itu juga banyak juga yang ada gambar-gambar, yang porno dan segala macam. Antum harus hati-hati itu. Jangan sampai kita berbuat dosa. Jadi hati-hati. Banyak maksiat di dalam HP itu, banyak maksiat. Karena memang orang gunakan media sosial kadang-kadang juga
share yang fitnah, nggak tahu kita keterangan orang dari mana, ada berita share, dosa antum. Karena Allah mengatakan kalau datang orang fasik, apa kan? Fatabayyanu, tabayyun dulu, bukan disebarkan. Kita habis tuh waktu dengan begitu dan banyak dosa. Gitu. Itu perlu waktu untuk membahas tentang masalah ini. Ya, tentang masalah media sosial, HP dan segala macam ini banyak perlu dibahas supaya kita betul-betul hati-hati, karena banyak, bukan hanya antum yang kena, orang awam, tapi juga para ustadz juga banyak yang habis waktunya buat yang seperti itu dan terfitnah. Di bulan Ramadan dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Tapi kenapa masih ada orang yang berbuat dosa dan maksiat? Ini perbuatan dosa dan maksiat nggak lepas daripada kejelekan dirinya. Kan Nabi selalu memulai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung pada Allah dari kejelekan diri kita. Berarti dalam manusia, diri manusia ada kejelekan. Kejelekan itu yang membawa dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Dan kejelekan amalnya dia. Tiap manusia punya tabiat-tabiat yang jelek, itu ada. Setannya memang berkurang dia untuk menggoda, tapi tabiatnya dia tetap nggak berubah dia di bulan Ramadan. Mestinya dia berubah. Dengan puasa itu berubah. Makanya dia minta kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari kejelekan dirinya. Nabi sendiri berlindung kepada Allah. Nabi sendiri berlindung kepada Allah, apalagi kita. Itu yang kemudian banyak orang-orang yang memang di bulan Ramadan, sebelum Ramadan dia banyak udah berbuat dosa maksiat. Datang Ramadan dia nggak sungguh-sungguh untuk bertobat, ya tetap kejelekannya terus mempengaruhi dia. Jadi godaan setan betul melemah di bulan Ramadan. Tapi tetap aja ada orang berbuat dosa dan maksiat, tetap masih ada, bukan tidak ada sama sekali. Karena kejelekan orang itu dan juga hawa nafsunya yang kuat, yang sangat kuat sehingga mendorong dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Cukup. Ini sudah masuk waktu Isya, gimana? Kita cukup sampai di sini? Loh, terserah antum gimana? Cukup? Atau tanya jawabnya terus, tanya jawabnya. Gimana yang enak? Pertanyaannya banyak tapi nggak mungkin dijawab. Berarti saya yang bertanya kepada antum sekarang ini. Ini ada pertanyaan, panitia mau ngasih hadiah katanya. Jadi panitia semangat untuk ngasih hadiah. Bagus ini. Tadi saya menyebutkan di awal tentang 3 prinsip dalam Islam. Sebutkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi mana? Iya. Berdiri dong. Iya, langsung jawab. Iya. Dikasih dia. Antum kasih. Ya. Terserah buku yang mana. Yang kedua, tentang rukun dakwah itu ada berapa? 6. Ada berapa? 2 rukunnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bahwa rukun puasa ada berapa? Ya. Ya apa? Yang pertama apa? Yang kedua? 6. Ya. Yang ketiga gampang ini. Rukun la ilaha illallah. Ya. Apa? 6. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi dan para rasul untuk beribadah kepada Allah.
Nah, tujuan ibadah yang asasi itu apa? Tujuan ibadah yang asasi apa? Mentauhidkan Allah. Nah, satu lagi tentang rukun ibadah itu ada berapa? Wah, semuanya. Nah, ya sebutkan. Cinta, takut, dan harap. Iya betul. Sudah habis. Ya, saya pikir cukup sampai sini, karena waktunya juga antum sudah lelah, terutama yang dari luar kota ya, dari sebelum asar sudah sampai. Pertanyaannya nggak mungkin dijawab semua, banyak benar pertanyaannya. Saya berpikir bisa nanti mungkin ada kajian dari ustadz-ustadz yang lain bisa menjawab. Adapun soal masalah keutamaan puasa, fadilah puasa, keutamaan Ramadan, antum akan bisa dengarkan nanti di Radio Roja atau yang lainnya, dan banyak ustadz yang menyampaikan. Cuma yang paling penting antum perhatikan di sini dan tolong didengarkan. Sebentar lagi Isya. Artinya kita harus berusaha di bulan Ramadan ini itu lebih baik daripada sebelumnya. Kita menyambut Ramadan dengan mengharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita ini banyak dosa, saya dan antum sama. Kita sebagai seorang muslim, saya dan antum sama, kita banyak dosa. Makanya kalau kita banyak dosa, kita banyak bertaubat kepada Allah. Dan kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah berbuat salah, berbuat dosa. Yang terbaik yang bertaubat kepada Allah. Maka kita perbanyak taubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sebutkan, kita berusaha bagaimana Ramadan ini lebih baik daripada sebelumnya, supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita bisa istiqomah di atas manhaj yang hak ini. Antum coba merenung perjalanan Ramadan kita ini, antum merenung dari yang dulu-dulu. Banyak kesalahan, banyak dosa, banyak juga yang bolong, banyak juga yang maksiat, banyak yang sia-sia. Sekarang nggak boleh gitu. Tahun lalu antum nggak hatam Al-Quran, sekarang harus hatam. Tahun lalu cuma 1 kali, sekarang 2 kali. Tahun lalu 2 kali, sekarang 3 kali. Harus berusaha bagaimana meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, karena tujuan hidup kita adalah akhirat. Allah menyebutkan tentang puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya betul-betul kamu mentauhidkan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Setelah Ramadan, keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Dan jaga istiqomah itu. Banyak orang tarawih di bulan Ramadan, setelah Ramadan nggak sholat malam lagi. Padahal amal yang paling baik, khairul a'mali adwamu wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang kontinu meskipun sedikit. Antum jaga itu. Dan banyak antum berdoa, banyak berzikir, merenung, karena hidup kita untuk akhirat. Kita pasti mati dan kita pasti dihisab dan kita pasti akan ditanya di alam kubur dan juga nanti di hari kiamat. Kita harus berusaha bagaimana menegakkan agama dengan baik. Ya, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.